Halo semuanya, di saat ini kita akan membahas tentang aborsi. Apa itu aborsi? Memang konsumennya ada Hmm. dan makin banyak, makin kesini tuh makin banyak gitu. Jadi saya setuju dengan yang dikatakan Bu Ros, ini masalahnya adalah edukasi dan edukasi seksual dan kesehatan reproduksi remaja. Jadi remaja kita ini cenderung lebih cepat tahu masalah bagaimana berhubungan seksual, tetapi tidak mengerti mengenai masalah kontrasepsi, bagaimana suatu janin bisa ada di dalam kandungan gitu ya. Jadi artinya pinter belum tentu pinter secara kesehatan reproduksi. Oke. Eh, Bahayanya. Mengenai bahayanya, jadi tadi saya sudah ceritakan di awal butuh kompetensi untuk melakukan tindakan kuretase lah, saya Ya, gampangnya ngomong kuretase. abortus lah. Ya, abortus. Jadi abortus ini ada dua, ada abortus medicinalis ya dan abortus provocatus. Oke. Abortus medicinalis artinya pengguguran kandungan yang kita lakukan karena ada indikasi. Biasanya indikasinya karena ancaman kesehatan pada ibu atau ancaman kesehatan pada janin atau kandungan yang dianggap tidak akan survive. Oke. Ya. Itu diatur dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 36 di pasal 75 ya, sama kalau detailnya juga ada di peraturan pemerintah ya Iya. nomor 61 tahun 2014. Benar ya Bu? Iya, Sudah boleh betul. jadi mahasiswi Bu ya? Ya, jadi itu detailnya ada di situ. Iya. Kapan kita bilang ini indikasi dan kapan tidak gitu. Termasuk juga di situ indikasinya adalah kasus perkosaan. Oke. Terus, Bahaya yang jika pertama usia kandungan dulu Oke. ya. Jadi usia kandungan yang diatur itu adalah 6 minggu ke bawah. Artinya kenapa kok diatur 6 minggu ke bawah atau 40 hari ke bawah dari hari pertama haid terakhir ya. Jadi kurang Oke. lebih 1,5 bulan. Karena makin besar usia kehamilan jika dilakukan tindakan aborsi maka akan makin naik bahayanya. Resiko ya. Bahaya resikonya itu ada dua, morbiditas, mortalitas. Mortalitas artinya kematian. Jadi aborsi, apalagi aborsi ilegal ini hampir selalu terkait dengan aborsi tidak aman. Baik, baik. Ya. Tadi mungkin kalau dilihat di video sekilas, saya lihat itu modalnya cuma bed yang dimodifikasi, kemudian ada USG kecil ya. Iya. Tidak ada monitor misalnya untuk monitor detak jantung, monitor nafas gitu ya. Padahal ada penggunaan obat bius sudah pasti ya. Obat bius itu resiko mulai dari resiko alergi sampai resiko depresi nafas misalnya ya. Oke. Jadi prosedur tindakannya sendiri beresiko. Oke. Kemudian saat tindakan resiko untuk ini biasanya selalu kita sampaikan setiap kita mau melakukan tindakan kuretase ya. Biasanya kita akan sampaikan kepada pasien bahwa ada resiko infeksi, resiko jika prosedur tidak dilakukan dengan baik ya, kemudian resiko perforasi. Baik. Perforasi itu jadi kita melukai jaringan rahim sampai menimbulkan perdarahan ya. Jangan lupa pengguguran tidak aman ini masuk dalam salah satu penyumbang kematian ibu terbesar. Itu yang penting untuk dicatat. Terima kasih.